Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Manggar Ariwiji dari kelas 10 MIPA 3 absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yuk simak videonya. Substansi dakwah Rasul di Mekah. Kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan saat usianya 40 tahun. Malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surat Al-Alaq. Itulah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai awal diangkatnya sebagai Rasul. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Aqidah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk membawa ajaran tauhid. Ajaran keimanan merupakan ajaran utama yang diembankan kepada Rasulullah yang bersumber kepada wahyu-wahyu ilahi. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan beliau agar menyampaikan keimanan sebagai pokok ajaran Islam yang sempurna. Ajaran tauhid ini berbekas sangat dalam di hati Nabi dan para pengikutnya, sehingga menimbulkan keyakinan kuat, mapan, dan tak tergoyahkan. Dengan keyakinan ini, para sahabat percaya bahwa Allah SWT tidak akan membiarkan mereka dalam kesulitan dan penderitaan. Akhlak mulia. Dalam hal akhlak, Nabi Muhammad tampil sebagai teladan yang baik. Sejak sebelum menjadi nabi, ia dikenal sebagai sosok yang jujur, suka menolong dan meringankan beban orang lain, membangun dan memelihara hubungan kekeluargaan serta persahabatan. Selain itu, Nabi Muhammad juga tampil sebagai sosok yang berani dalam membela kebenaran, teguh pendirian, dan tekun dalam beribadah. Strategi dakwah Rasul di Mekah. Dakwah secara rahasia atau diam-diam. Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut dilakukan mengingat kerasnya watak suku Quraisy dan keteguhan mereka berpegang pada keyakinan dan penyembahan berhala. Pada tahap ini, Rasulullah SAW memfokuskan dakwah Islam hanya kepada orang-orang terdekat, yaitu keluarga dan para sahabatnya. Rumah Rasulullah dijadikan sebagai pusat dakwah. Di tempat itulah ia menyampaikan risalah-risalah tauhid dan ajaran Islam lainnya yang diwahyukan Allah SWT kepadanya. Adapun orang-orang pertama, as-sabiqunal awwalun, yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya adalah Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Arisah, dan Abu Bakar Siddiq. Dakwah secara terang-terangan. Setelah perintah Allah SWT turun melalui surat Asy-Syura ayat 214-216 dan surah Al-Hijr ayat 94, Nabi Muhammad SAW pun melakukan dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW mengumpulkan keluarganya di rumah dan segera menyampaikan maksudnya. Namun, ia dihalangi oleh pamannya, yaitu Abu Jahal. Gagal mengajak kerabatnya, Nabi pun mengalihkan dakwanya kepada masyarakat Quraisy. Ia naik ke Bukit Sofa dan menyeru manusia. Orang-orang pun berkumpul dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwanya. Dakwah Nabi
mendapatkan tantangan dan perlawanan dari Quraisy. Nabi dan sahabat-sahabatnya diejek, dicaci, dan disiksa. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga membujuk Nabi dengan menawarkan kekayaan, kehormatan, dan jabatan. Setelah ejekan, siksaan, dan ancaman tidak dapat menjaga dakwah Nabi, orang-orang Quraisy memboikot Nabi dan sahabat-sahabatnya. Untuk menghindari siksaan, Nabi memerintahkan sahabatnya hijrah ke Abisina. Reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Kaum kafir Quraisy terus berupaya menghalang kekuatan agar Rasulullah SAW dan upayanya dalam penyebaran ajaran agama Islam dapat dihentikan. Berbagai upaya mereka lakukan, mulai dari mengajak berdialog dengan mengiming-imingi berbagai bantuan hingga kekerasan yang dilakukan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat serta pengikut ajarannya. Puncak dari kejengkelan mereka dengan cara memboikot Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta pengikutnya dari boikot ekonomi dan politik. Adapun beberapa alasan kaum kafir menolak dan menentang ajaran yang dibawa Rasulullah SAW, antara lain kesombongan dan keangkuhan. Bangsa Arab jahiliyah dikenal sebagai bangsa yang angkuh dan sombong. Mereka tidak menerima ajaran persamaan hak dan derajat di bawah Islam. Oleh karenanya, mengakui dan menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah akan menurunkan dan menjatuhkan derajat dan martabat serta mengancam kedudukan mereka. Fanatisme buta terhadap leluhur. Kebiasaan yang telah mengakar kuat dan turun-temurun dalam melaksanakan penyembahan berhala dan kemusyrikan lainnya menyebabkan mereka sangat sulit menerima ajaran tauhid dan menyembah Allah SWT yang ahad. Fanatisme terhadap ajaran leluhur jelas-jelas telah menenggelamkan mereka kesesatan yang nyata. Eksistensi dan persaingan kekuasaan. Penolakan mereka terhadap ajaran Rasulullah SAW secara politis dapat melemahkan eksistensi dan pengaruh kekuasaan mereka. Kekuasaan dan pengaruh yang selama ini mereka dapatkan dengan menghalalkan berbagai cara tentu bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk mempertahankan eksistensi dan keberadaan mereka untuk menolak Rasulullah SAW. Contoh-contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Suatu hari, Uqbah bin Abi Mu'id melihat Rasulullah SAW bertawaf, lalu menyiksanya. Ia menyerat leher Rasulullah SAW dengan sorbannya dan menyeret keluar masjid. Beberapa orang datang menolong Rasulullah SAW karena takut kepada Bani Hashim. Quraisy memboikot kaum muslimin. Kaum Quraisy memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim. Persetujuan pemboikotan ini dibuat dalam bentuk piagam, ditandatangani bersama dan digantungkan di Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Pemboikotan ini mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi kaum muslimin. Untuk meringankan penderitaan kaum muslimin, mereka pindah ke suatu lembah di luar kota Mekah. Menerapkan perilaku mulia. 1. Memiliki sikap tangguh. Menggunakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan prestasi yang tinggi. Melaksanakan segala peraturan di sekolah sebagai bentuk pengamalan sikap disiplin dan tanggung jawab. Menjalankan segala perintah agama dan menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan. 2. Memiliki jiwa berkorban. Menyisihkan waktu sebaik mungkin untuk kegiatan yang bermanfaat, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, menyisihkan sebagian harta untuk membantu orang lain yang membutuhkan.
Cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak videonya hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.